Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rusina Ulfa, mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2023 kategori 1 Universitas Mula Warman Samarinda. Saya mengajar di SD Negeri 028 Tenggarong, Kabupaten Kutai, Kartanegara, Kalimantan Timur. Saya melaksanakan praktek pembelajaran uji kinerja di kelas 5 SD dengan materi pengertian konduktor dan isolator dan contoh benda-benda yang termasuk konduktor dan isolator pada materi pembelajaran IPA. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu ucapkan salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk kita semua. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah, semuanya baik ya. Siapa yang tidak hadir hari ini, Nak? Rafa. Satu orang tidak hadir ya? Tidak apa-apa, karena Rafa sakit. Kita doakan semoga cepat sehat kembali. Sebelum kita mulai pembelajaran, baiklah kita akan berdoa dulu ya. Berdoa sebelum belajar. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Kemudian setelah kita berdoa, kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kita diputarkan dulu. Silakan berdiri dulu ya. Semuanya silakan berdiri. Indonesia
Yang bangunnya lebih pagi dari kemarin. Siti, Afan, Gerald, ya semuanya ibu. Ya bagus. Jangan lupa kemarin kamu udah berangkat. Jangan lupa. Ya, Kamu berapa? Bangun pagi itu membuat kita lebih bersemangat supaya lebih semangat lagi belajar, gitu ya. Bagus. Kemudian hari ini kita akan belajar mengenai ini. Coba lihat di layar proyektor yang ada di depan. Hari ini kita akan belajar mengenai menjelaskan pengertian konduktor dan isolator. Kemudian menjelaskan benda-benda yang bersifat mempercepat dan menghambat perpindahan kalor secara benar. Kemudian yang ketiga, melaporkan hasil pengamatan tentang perpindahan kalor. Lanjut. Nah, ini ya, ini materi kita hari ini, bahan konduktor dan isolator. Bisa dilihat? Bisa, Bu. Konduktor dan isolator itu bisa. Kita lihat ya. Bahan yang bisa mengantarkan panas itu disebut konduktor. Kemudian, sementara itu, benda yang tidak dapat mengantarkan panas disebut isolator. Ya, jadi bahan yang tidak bisa mengantarkan panas disebut konduktor, sementara itu benda yang tidak dapat mengantarkan panas disebut isolator. Lanjut, kita yang dulu lanjut. Apa namanya materinya? Nah, bahan konduktor dan isolator. Lihat dari situ ya. Di sekitar kita ini, perhatikan, terdapat banyak benda dengan berbagai macam bahan. Kemudian lagi, pemilihan bahan didasarkan pada sifat yang memiliki bahan tersebut. Misalnya, contohnya ya, benda yang dapat mengantarkan panas dan benda yang tidak bisa mengantarkan panas. Jadi kalau benda yang bisa mengantarkan panas disebut konduktor. Kemudian benda yang tidak dapat mengantarkan panas disebut isolator. Bagus. Kemudian lagi ada juga yang tidak bagus mengantarkannya disebut semikonduktor. Bahan konduktor yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari biasanya itu kayak panci, wajan ya. Kemudian lagi penggorengan dan berbagai jenis alat-alat masak yang digunakan mama di rumah itu bersifat konduktor. Nah, bahan yang tidak dapat mengantarkan panas disebut isolator. Baik. Nah, ini contoh-contoh benda yang disebut konduktor tadi. Contoh-contoh benda yang bisa mengantarkan panas. Ada tembaga, kemudian besi, ada aluminium. Ini apa ini? Kuningan ya, itu kuningan. Kuningan juga termasuk berbahan konduktor. Kemudian lagi emas. Emas itu bisa mengantarkan panas. Ada lagi baja. Baja itu bagus ya, bagus sekali konduktornya, sifat konduktornya. Air raksa juga bisa. Kemudian lagi perak. Air pun bersifat konduktor ya. Kalian pernah melihat ya orang yang kesetrum apabila ada tali listrik yang putus tapi kena air. Nah, airnya itu tuh sudah kena listrik tuh bisa mengantarkan panas ya. Ya. Nah, ini adalah contoh-contoh benda yang bersifat konduktor. Kita lanjutkan. Contoh penggunaan benda konduktor. Kalau untuk dalam kehidupan sehari-hari, benda konduktor itu misalnya kayak ini, yang bercentang itu ya, yang bercentang itu konduktor, kemudian yang tidak bercentang itu isolator. Di sini ada kertas. Kertas itu konduktor apa isolator? Isolator. Kelompok ini kelompok
Gelas plastik. Isolator. Kemudian ini apa ini? Sentra logam. Apa ini cari logam? Konduktor. Kemudian panci. Konduktor. Sarung tangan. Kemudian cangkir. Gelas kaca. Gelas aluminium. Konduktor. Bagus sekali. Kita lanjut. Nah, ini adalah benda-benda yang bersifat isolator. Contoh benda-benda yang bersifat isolator. Ada gelas, plastik, keramik, kemudian lagi karet, galon yang bersifatnya isolator. Kemudian kayu, kemudian lagi ada kain pel, benang wol, ini benang wol, gabus, tahu gabus? Nah itu juga isolator. Dan kertas yang kita pegang ini isolator tidak bisa menghantarkan panas. Ya. Kalau misalnya isolator itu dia nggak bisa ngantar panas, cuma bisa kebakar ya? Bisa, ya. Dan bisa terbakar. Itu kekurangannya dia, makanya dia tidak bisa menghantarkan panas, bisa terbakar. Lanjut, sebagian besar itu bisa terbakar ya. Lanjut. Nah, ini penggunaan benda isolator. Jadi masing-masing bahan itu berguna dan bermanfaat. Kalau konduktor itu manfaatnya bisa untuk masak di rumah. Kalau isolator juga banyak kegunaannya supaya kita terlindungi dari bahaya seperti yang ada di layar proyektor ini. Misalnya kabel. Kalau kabel itu kan di dalamnya ada besi tembaga biasanya untuk mengalirkan listrik. Kalau tidak dibalut dengan plastik, maka itu akan kalau terpegang kita akan tersengat listrik atau kena listrik. Jadi manfaat benda isolator itu ini salah satunya. Kemudian yang kedua, gagang spatula mama untuk masak itu biasanya bahannya kayu. Tapi di ujungnya bisa berbentuk besi atau aluminium. Ujungnya besi atau aluminium, gagangnya kayu supaya mama nggak kepanasan pada saat menggoreng atau memasak sayur. Kemudian lagi ini pencetan listrik. Nah ini kalau bukan berbahan isolator kita bisa kena sengat listrik ya. Ini manfaat. Yang ketiga sama, yang keempat sama di sini ya. Kita lanjutkan. Nah ini ada contoh 5 benda konduktor dan contoh 5 benda isolator. Ingat ya ini ya. Nanti kita ada tugas kelompok berupa LKPD. Ini di bagian atas itu adalah 5 benda konduktor. 5 benda konduktor ada air laut. Air laut itu konduktor ya, bisa menghantarkan panas. Kemudian besi ini bagus sekali menghantarkan panasnya. Kemudian emas, tembaga, perak. Kemudian yang isolator yang tidak bisa menghantarkan panas itu ada kayu kering, berlian itu tidak bisa menghantarkan panas. Kemudian oil, minyak, karet, dan gelas. Kira-kira jelas atau ada yang ditanyakan? Boleh. Jelas atau ada yang ditanyakan? Gitu ya. Bagus. Kita lanjutkan. Nah, ini contoh benda-benda. Ada 8 benda. Coba ibu tunjuk ya. Apakah kalian masih ingat benda-benda ini sifatnya isolator atau konduktor? Kalau panci, konduktor, karena bisa menghantarkan panas. Kalau kain, coba ibu mau kelompok apa? Namanya di situ kelompok apa? Robi, kelompok apa namanya? Gembira, kelompok gembira. Kalau penggorengan, konduktor atau isolator? Konduktor, bagus. Kelompok ini kelompok dia, kelompok apa namanya? Kelompok ceria. Ini bakul nasi. Kriang, kelompok kriang. Bakul nasi, konduktor apa isolator? Isolator. Kelompok ceria. Ini apa namanya? Sendok. Sendok makan itu yang kita makan.
untuk memasak. Kelompok misal apa namanya? Kelompok apa? Kelompok kreatif. Sarung tangan. Lapor karena dia tidak bisa mengandalkan asing nih. Kelompok ini sudah belum? Sudah. Kelompok apa namanya? Hebat. Kelompok hebat. Nih, kantong nasi. Lapor. Kelompok di tengah. Kelompok apa namanya? Kelompok cerdas. Harus cerdas juga nih. Ini. Sayur sayur. Konduktor. Di sininya konduktor, di pegangannya isolator ya. Terakhir kelompok yang tinggi namanya kelompok kelompok pintar. Kelompok pintar itu yang belum yang mana nih? Sendok yang kayu. Ini. Sudah Bu. Udah. Nah, itu Bu yang kayu, Bu. Ini. Awan. Nih, coba yang tanya ini aja. Kelompok gembira. Kalau ini sarung tangan sifatnya apa? Konduktor atau isolator? Resiko. Kira-kira sarung tangan itu bisa mengantarkan panas atau tidak? Resiko. Bisa atau tidak? Yin, isolator atau konduktor sarung tangan? Isolator, karena tidak bisa mengantarkan panas. Kalau kita pakai sarung tangan, mau mengangkat panci, kalau dia konduktor kepanasan kita ya. Jadi sarung tangan, khusus sarung tangan yang untuk mama itu yang untuk buka open itu biasanya ya. Buka open ada sarung tangan kan? Nah itu sifatnya itu isolator, tidak bisa mengantarkan panas supaya tangan mama itu nggak kepanasan. Bagus, ada yang ditanyakan sampai di sini? Tidak Bu, berarti Bu. Jelas ya? Bagus, kita lanjut. Nah, sebentar dulu. Baik, tadi kita sudah belajar mengenai bahan konduktor dan bahan isolator. Bahan konduktor adalah bahan yang bisa mengantarkan panas. Kemudian bahan isolator adalah bahan yang tidak bisa mengantarkan panas. Ya. Sekarang Ibu akan membagi kalian dalam beberapa kelompok. Sekarang kan sudah berkelompok nih, ada berapa kelompok sekarang? Ada berapa? Ada 7 kelompok masing-masing 4 orang ya sudah berkelompok. Nah, tugasnya adalah nanti kalian akan mengerjakan lomba kerja peserta didik yang akan Ibu bagikan. Nah, sekarang coba perhatikan dulu video berikut. Kalian tonton video berikut ya. Ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua. Hari ini kita akan belajar IPA dengan materi konduktor dan isolator. Sebelum mulai belajar, kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, sudah siap untuk belajar hari ini? Kalau sudah siap, mari kita mulai belajar. Lihatlah gambar yang ada di hadapan kamu. Ya, pada gambar ini ada seorang anak yang sedang membantu ibunya memasak sayur. Ketika sedang mengaduk sayur, anak ini berpikir mengapa ibunya meminta mengaduk sayur dengan sendok sayur yang berbahan kayu. Adakah di antara kalian yang tahu alasannya? Sekarang perhatikan kedua gambar berikut ini. Perhatikan videonya ya. Ada sendok sayur yang berbahan logam dan ada pula sendok Perhatikan sayur videonya, yang berbahan matanya semua dari. ke videonya. Perhatikan. Nah, berdasarkan gambar ini, sendok sayur manakah yang akan lebih cepat?
panas jika dipakai untuk memasak? Apakah sendok sayur dari logam atau sendok sayur yang berbahan dari kayu? Sendok sayur yang akan lebih cepat panas jika digunakan untuk memasak adalah yang terbuat dari bahan logam. Jadi, benda dikelompokkan berdasarkan kemampuannya menghantarkan panas. Yaitu, benda tersebut adalah benda konduktor dan juga benda isolator. Apa itu konduktor dan apa itu isolator? Konduktor adalah benda yang dapat menghantarkan panas dengan baik. Nah, benda konduktor ini adalah benda-benda yang berbahan dari logam seperti besi, baja, aluminium, tembaga, dan juga seng. Nah, berikut ini adalah contoh-contoh benda yang termasuk konduktor. Besi, baja, aluminium, seng. Kemudian isolator. Isolator adalah benda yang tidak dapat menghantarkan panas. Nah, untuk benda yang termasuk isolator adalah benda yang berbahan bukan dari logam seperti karet, plastik, kayu, kain, ebonit, gabus, dan juga bambu. Nah, berikut ini adalah contoh-contoh benda isolator. Penggunaan bahan konduktor dan isolator itu sebenarnya dapat diterapkan secara bersamaan pada sebuah alat. Nah, sekarang perhatikan gambar berikut ini. Ya, ini adalah gambar setrika. Pada setrika di sini menggunakan bahan konduktor dan isolator secara bersamaan. Bisa kalian lihat di sini, bagian bawah setrika ini berbahan logam. Nah, ini adalah konduktornya. Karena bagian bawah setrika ini dapat mudah panas. Oleh karena itu disebut dengan konduktor. Sedangkan pada bagian atas setrika ini biasanya terbuat dari plastik. Nah, dibuat dari plastik agar ketika kita memegang tidak terasa panas. Oleh karena itu bagian atas setrika ini terbuat dari isolator. Begitu pula pada panci. Nah, untuk panci yang terbuat dari bahan konduktor adalah yang ini. Nah, ini terbuat dari konduktor agar ketika memasak sayur bisa cepat matang. Sedangkan isolator pada panci adalah pada bagian tutup panci, ya, pegangan tutup panci dan juga pegangan kanan dan kiri pada panci. Ini termasuk isolator. Nah, dibuat isolator agar ketika kita memakannya tidak terlalu panas. Berikutnya, contoh benda yang terbuat dari konduktor dan isolator adalah benda yang menggunakan konduktor dan isolator bersamaan adalah solder. Pada solder ini, bagian yang termasuk konduktor adalah yang ini termasuk konduktor. Sedangkan isolatornya adalah yang bagian ini, yang untuk dipegang. Jadi ini adalah isolator. Nah, sekarang lihat di sini ada Dayu dan Lani. Di sini Lani sedang membawa termos yang berisi teh hangat. Dan ternyata Dayu penasaran bagaimana air di dalam termos ini bisa selalu panas. Jadi termos itu merupakan alat untuk menyimpan benda agar suhunya tidak cepat berubah. Nah, fungsi termos ini sama seperti bendungan yang menahan aliran panas. Nah, kalian sendiri tentunya pernah ya punya termos. Tapi apakah kalian tahu bagian-bagian dari termos tersebut? Nah, ini adalah sebuah termos dan bagian-bagiannya. Termos biasanya diisi oleh air panas. Nah, ini adalah bagian airnya, ya, yang berwarna biru. Kemudian pada termos ini ada dinding dalam kaca. Nah, dinding dalam kaca adalah yang ini, ya, yang ditunjuk oleh panah. Ini adalah dinding dalam kaca yang ditunjuk dengan panah. Ya, ini dinding dalam kaca. Kemudian pada termos juga terdapat dinding luar kaca.
Nah, di luar kacanya yang ini ya, kalian bisa lihat yang ini kenapa. Ini adalah dinding luar kacanya. Kemudian, di antara dinding dalam kaca dan dinding luar kaca, ini terdapat ruang hampa udara atau ruang yang sejuk. Jadi umumnya termos itu terbuat dari kaca berdinding dua lapis. Nah, di sini ada dinding dalam kaca dan dinding luar kaca. Nah, di antaranya tadi terdapat ruang hampa udara ya atau vakum. Ruang hampa ini fungsinya untuk mencegah hilangnya panas. Nah, sekarang ini adalah bagian tutup sumber termos. Bagian tutup termos ini terbuat dari gabus atau plastik yang sifatnya isolator. Kemudian yang ini adalah dinding pelindung kaca agar termosnya tetap berfungsi dengan baik, dan bagian bawahnya adalah karet penahan kaca. Selain termos, masih ingatkah kamu apa saja peralatan yang dibuat dari sifat konduktor dan isolator? Nah, berikut ini adalah benda yang terbuat dari konduktor dan isolator sekaligus dalam satu benda. Nah, yang pertama tadi ya, setrika. Kemudian yang kedua adalah solder. Benda berikutnya adalah spatula. Kemudian ada sendok sayur, ada wajan, dan juga panci. Sekarang kita akan bahas mana yang konduktor dan sekarang kita akan membahas bagian mana yang konduktor dan bagian mana yang isolator. Ya, di sini bagian bawah setrika ini adalah konduktor dan bagian pegangan setrika ini isolator. Kemudian pada solder yang ini yang berbentuk panah ini adalah bagian konduktor. Sedangkan yang ini adalah bagian isolator. Berikutnya pada spatula, yang bagian bawah spatula ini terbuat dari bahan konduktor. Tapi bagian atas spatula ini terbuat dari isolator. Berikutnya pada sendok sayur juga sama, pada bagian bawahnya ini termasuk konduktor. Dan bagian atasnya ini isolator. Kemudian pada wajan, bagian keseluruhan wajan yang ini yang di ujung sana ini terbuat dari konduktor. Dan pegangan kanan dan kirinya ini terbuat dari isolator. Begitu pun panci. Bagian panci yang ini terbuat dari konduktor. Sedangkan bagian pegangan panci dan juga bagian penutup panci ini terbuat dari isolator. Nah, selain itu ada juga berikutnya benda yang termasuk isolator. Benda yang termasuk isolator adalah selimut dan jaket. Karena selimut dan jaket dapat menahan panas yang ada di dalam tubuh. Bahan konduktor itu digunakan manusia untuk membuat peralatan yang membutuhkan pengantaran panas dengan cepat. Berbagai peralatan memasak dan mesin menggunakan bahan yang dapat menghantarkan panas. Sedangkan bahan isolator dimanfaatkan untuk mencegah panas merambat. Pegangan alat memasak ini terbuat dari bahan isolator dengan tujuan mencegah panas agar tidak sampai ke atas. Baik anak-anak, cukup sekian ya penjelasan ibu kali ini. Dan kayaknya mengerti. Terima kasih semua, sampai jumpa lagi. Nah, itu materi kita hari ini ya tentang apa nak? Bahan konduktor dan isolator. Nah, sekarang setelah kalian sudah menyimak penjelasan mengenai bahan konduktor dan isolator, sudah menonton videonya juga, kira-kira sudah jelas atau ada yang ditanyakan lagi? Sudah jelas. Nah, kalau begitu, Ibu akan membagikan LKPD atau lembar kerja peserta didik ini untuk kalian kerjakan bersama kelompok kalian ya. Nah, di situ
mau Ger? Ketua yang pertama, Bening mana kelihatan, cuma tangan. Kelihatan semua loh, kita bertiga. yang ngisi ketua, Ger, ngisi ketua. Di sini kalian tulis nama kelompok. Di bawahnya nama siswanya 1, 2, 3, 4. Ada 4 orang kan? Nah, di sini nama kelompoknya, di sini nama siswanya. Sudah dilihat? Nilainya ibu yang taruh nilai. Ya, di sini nama kelompok, misalnya kelompok apa di situ? Kelompok gembira tulis gembira. Di sini nama Rubianur, David, siapa lagi? Di sini ada 4 kan? Tulis, silakan. Jangan nilainya ibu yang menilai nanti. Setelah kalian tulis, coba perhatikan dulu ya, di situ ada petunjuk menggunakan RKPD-nya. Yang pertama membuat kelompok 4-5 orang, sudah ada kelompok banyak. Yang kedua amati gambar, itu ada gambar nanti gambarnya ya. Nah, ada gambar seperti ini ada gambar, coba lihat. Kemudian yang ketiga diskusikan bersama kelompokmu, kemudian kelompokkan gambar tersebut sesuai dengan bahan pengawas, isolator atau konduktor. Kemudian yang keempat, lihat, tulis nama benda sesuai kolom yang disediakan. Yang kelima, tulis 5 benda lainnya. Nah, di bawahnya nanti kalian tulis 5 benda lainnya selain yang ada di gambar itu. Kemudian, kemudian presentasikan hasil kerja kalian di depan kelas. Nanti kita akan membuat giliran mempresentasikan atau memperlihatkan hasil kerja kalian di depan sini. Silakan bekerja. Silakan dikerja. Bu, yang ini kayak apa, Bu? Bu, Bu, yang ini suruh apa, Bu? Gambar. Nah, yang itu ini. Boy. Nah, petunjuknya kalau sudah dibaca, kalian sudah bacakan kan ya petunjuknya. Pertama, kalian tulis nama kelompok dulu. Yang kedua, kalian diskusikan. Di sini kan ada gambar-gambar tuh. Ada air laut, gelas, perak, karet, air kering, dan emas. Kemudian setelah kalian lihat ini gambarnya, kalian juga lembar berikutnya. Nah, di sini ada tulisannya konduktor. Kalian tulislah di antara ini, pilih ya. Nah, lihat tulisnya dulu. Nah, ini pilih. Kalian pilih itu mana yang benda konduktor, mana yang benda isolator. Kalian tulis di sini kalau konduktor, ada konduktor tulis di bagian konduktor. Kalau dia ada di situ isolator, tulislah di bagian yang isolator. Berarti nggak digambar kan, Bu? Nggak digambar, ditulis. Ditulis di sini yang isolator. Kemudian di bawahnya lagi tulis 5 benda lain di bawahnya. 1, 2, 3, 4, 5 tulis benda lain di bawahnya ya. Selain yang ada di sini. Tadi kan banyak tuh yang ibu contohkan ya. Nah, silakan bekerja. Ibu beri waktu 15 menit untuk mengerjakan. Silakan dikerjakan. Silakan dikerjakan. Bu, yang konduktor tuh yang bisa filter mata panas kan, Bu? Ya, betul. Itu
Geser. Oke. Limanya boleh di sini atau di sampingnya nggak apa-apa. Jangan apa? Apa nih? 5 benda selain yang ada di ya. Pan. Yang ada di papan tulis itu kan ada nilai tambah itu ada 7 benda yang merupakan keluarga dan sahabat. Yang baik, semuanya sudah selesai? Sudah. Waktunya habis ya. Saatnya untuk kalian mempresentasikan atau memperlihatkan hasil karya-kalian yang kalian tulis di LKPD ke depan kelas. Siapa kelompok yang mau duluan mempresentasikan hasilnya? Kelompok kreatif silakan buka. Tangan Ber. Ayo terus. Selamat pagi. Ini kau dari kelompok kreatif Miguel. Kami akan mempresentasikan konduktor dan ventilator. Yang termasuk bahan konduktor adalah Coba dibacakan. dan yang kami sendiri atau yang kami cari sendiri adalah paket atau gajah. Gajah. Dan bahan yang ventilator adalah Dia bisa sayur. dan yang kami sendiri itu plastik. Sehingga benar dan koin atau minyak. Oh, bagus. Ya, dulu ya. Kita bahas dulu. Kira-kira menurut kalian kita bahas ya. Boleh kelompok lain menanggapi atau menambahkan bagaimana menurut kalian apa yang disampaikan oleh kelompok kreatif ini sudah benar atau belum? Sudah benar. Ada yang mau menanggapi atau menambahkan? Atau mau bertanya? Boleh kelompok sana. Ada yang mau bertanya? Apa ada yang mau bertanya? Boleh kalau mau bertanya, silakan. Atau menanggapi, menambahkan, atau menanggapi menurut kalian bagaimana? Dari kelompok kreatif apakah sudah sesuai dengan apa yang kita pelajari hari ini? Coba ibu tanya kelompok ini, kelompok apa? Kelompok ceria, kira-kira apa yang ditampilkan kelompok kreatif sudah sesuai atau belum? Sudah sesuai semua ya? Kalau begitu kita beri tepuk tangan untuk kelompok yang kedua, kelompok silakan kelompok yang kedua. Kelompok yang kedua, ceria. Silakan kelompok ceria. Ayo. Silakan kelompok apa? Kelompok ceria membacakan hasil karya LKPD-nya. Mulai dari salah. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.
bacakan hadis. Yang agak nyari suaranya kayaknya Raisa ya atau Ella ya. Ella. Silakan bacakan Ella. Atau orangnya baca nggak apa apa saya baca. Dia baca semua ya. Baca semua. Rifa baca. Baca semua. Bagaimana menurut tanggapan kelompok lain? Apakah yang disebutkan oleh kelompok syariah ini sudah sesuai atau tidak? Sesuai. Ada tanggapan? Tidak. Tidak ada tanggapan? Kelompoknya ada tanggapan? Kalau tidak ada tanggapan, kita beri tepuk tangan dan silakan dulu. Selanjutnya kelompok Cerdas. cerdas, silakan cerdas. Jawabnya dari salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kami dari kelompok cerdas. Perkenalkan nama Adira. Kami akan menunjukkan kerja didik dan kampanye. Komputer ada air laut, perak, emas, besi, seng, sendok logam, tembaga, minum, gajah. Isolator, kayu kering, karet, gelas, kain, sendok bambu, kertas, lampu mesin, dan penawar. Wah, kalau yang isolasi yang tambahannya tadi ada dibacakan yang 5 tambahannya. Yang pertama kain, terus tembok kayu, batas, dapur nasi dan sarung tangan. Kira-kira kelompok yang lain ada yang mau menanggapi atau menambahkan? Boleh. Menanggapi itu bisa membenarkan atau mungkin menyanggah, boleh. Silakan. Kelompok kreatif, apakah ada yang mau ditambahkan? Tidak ada buka saja. Sudah? Bagus ya? Sudah sesuai ya? Kalau begitu kita beri tepuk tangan untuk kelompok kreatif. Silakan duduk kembali. Sudah ada 3 kelompok, masih ada 4 kelompok lainnya. Ibu, Aku yang ngomong dikit, kita nih dah. kelompok ini. Boleh, silakan untuk kelompoknya. Mulai dari salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Kami dari kelompok hebat akan memperkenalkan nama saya. Kami akan menentukan bahan komputer, air laut, Tapi baca apa? Yang mewakili apa? besi, Ini lebih baik. Saya baca instalasi rapid aja ya, karena rapid nyari suaranya. dan kami akan isolator, gelas, karet,
kami akan membacakan kegiatan kesehatan. Ada berapa namanya? Ada 5 sesuai ya. Yang tugasnya sudah ada semua di tugas. Kemudian yang tambahannya 5 juga sudah ada sesuai. Silakan kelompok lain. Apakah ada yang mau menambahkan? Bila tambahannya apa? Beri komentar aja bagaimana penampilan mereka di depan. Bagus. Gak ada negatifnya. Bagus semua. Bagus, Bu. Nah, mudah-mudahan bagus ya. Bagus terus sampai ke depan. Ya, silakan duduk kembali dan beri tepuk tangan untuk kelompok. Ayan, kalian bagus. Ini sampai pesan burger. Nah, ini dia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi. Namanya belum. Di sini. Jadi sahabat, itu ya. Kan dokternya sudah ada di mana-mananya. Jadi salah satu dari mana-mananya. Ada tambahan nggak dari kelompok lain? Ada, Bu. Oke, silakan kita beri tepuk tangan dan silakan. Lanjut ke kelompok Robi, kelompok apa namanya? Kelompok Mira, silakan. Yang sabar, Robi. Kami lagi 4. Silakan mulai dari salam. Gue liat Bu Raisa, Bu. Raisa. Wih, Raisa. Ya, parah Raisa. Bening. Aku tadi pagi makan sayur. Aku makan sayur bening. Tiap hari lah. Ya. Nah, kira-kira apa yang disebut tadi didengar kan? Didengarkan? Sudah sesuai apa seperti apa dulu? Kalau tidak sesuai silakan ditanggapin ya. Nah, silakan didengarkan baik-baik. Apakah benar yang disebut tadi termasuk konduktor? Apakah benar termasuk psikolog? Dengarkan betul-betul. Sudah sesuai atau tidak? Sudah ya? Ada yang menanggapi? Silakan duduk untuk kelompok dan beri tepuk tangan kembali. Yang terakhir kelompok pintar. Ya, silakan kelompok pintar. Mata di otot. Silakan
dimulai dari saya. Waalaikumsalam warahmatullahi Silakan presentasikan hasilnya. Dokter apa aja? Sesuai ya, itu 5 tambah apa? 3 tambah 2 ya. Sesuai ya. Apa? Ya, kenapa ya? Tadi dia ngajak saya mau pas gini nih. Ya sudah. Lanjut, kemudian yang bisa udah ya? 3, udah, 5. Sesuai apa tidak apa yang disebut oleh kamu? Tidak. Tidak sesuai. Piringnya Bu. Piringnya Bu. Piringnya ada di konduktor Bu. Piringnya juga ada sesuai. Kita lihat di konduktor dulu. Yang pertama di konduktor. Perhatikan di konduktor. Ada merah, emas, karet. Nah, karet itu tidak termasuk konduktor ya. Nanti dibetulkan ya. Tidak apa-apa. Nanti dibetulkan ya. Piring juga Bu. Ada lagi yang lain? Kalau nggak Ada Bu. Ada Bu. Piring. Piring. Piring juga tidak termasuk bahan konduktor. Dia isol atau bisa Cerdas. tadi pintar. Seharusnya benar ya semua ya? Iya benar. Nanti diperbaiki ya. Kelompok pintar. Silakan duduk dan kita beri tepuk tangan. Silakan duduk kembali. Dia kejar lainnya. Tadi terus baik. Pintar. Pintar sekali. Bisa. Dia udah. Baik. Coba kita mau tepuk dulu. Tepuk 1. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 2. Robi. Tepuk 3. Bisa ngajar Robi. Begitu ya. Sekarang Ibu tolong kalian kumpulkan LKPD yang sudah kalian kerjakan. Silakan dikumpulkan. Mulai dari kelompok sini. Silakan. Terima kasih. Ini mana LKPD-nya? Jadi kamera lalu. Itu jadi karet segini. Ayo lanjut. Masih ada? Jadi begini gara-gara Kantong misal udah? Ya Bu. Nah, semua LKPD sudah terkumpul ya. Lanjut selanjutnya untuk tugas mandiri, tugas evaluasi nanti Ibu berikan di grup WA saja, begitu ya. Terima kasih. Tadi kita sudah apa aja anak-anak? Belajar konduktor dan isolator. Kita sudah belajar mengenai bahan yang bersifat konduktor dan Isolator. Hari ini kita belajar mengenai bahan konduktor. Kalau konduktor adalah bahan yang bersifat bisa
Nih, coba lihat keterangannya. Yang bisa mengantarkan panas disebut Konduktor. kemudian yang benda yang tidak bisa mengantarkan kira-kira ini pembelajarannya menarik atau apa aja yang menarik dari pembelajaran hari ini? Kira-kira videonya menarik atau tidak? Jadi menurut kelompok ini yang menarik gambarnya. Dari kelompok ini yang menarik apa? Videonya menarik atau tidak? Dari kelompok kreatif apa yang menarik? Bisa lebih banyak berbagi. Ya, Dan lebih bisa mengetahui tentang. konduktor dan sesuatu. Ah, bagus, gitu ya. Kemudian lagi, nanti kita akan lanjutkan tentang materi-materi selanjutnya ya. Kalau begitu untuk hari ini sampai di sini